ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep daging sapi goreng. Biasanya kadang suka bosen ya, daging sapi direndang, terus habis itu dibikin gulai, habis itu dibikin tongseng. Sekali-kali kita bikin resep daging sapi yang simple tapi rasanya enak banget. Ini daging sapi tadi aku beli sebanyak 1 kilogram Fluffy, biar nanti rayatnya itu keduman, karena rayatnya Fluffy Kasih itu banyak, jadi kalau masak tuh sekaligus banyak. Ini daging sapinya kita pakai yang masih seger, terus habis itu kita potong tipis-tipis. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada ketumbar, merica, kunir, kemiri, bawang putih, bawang merah, jahe, dan juga ada kunirnya. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, sekarang kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak, kemudian kita gongsong bumbu sudah tadi kita haluskan, biarkan sampai wangi. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya Fluffy. Ada daun salam, daun jeruk, ada laos, dan juga ada serai. Ini kita tumis-tumis lagi, biarkan nanti sampai aromanya wangi dan juga bumbunya mateng. Baru di sini kita akan masukkan daging sapinya. Dan tahap ini agak penting Fluffy. Jadi begitu daging sapinya nanti kita cemplungin, itu nggak boleh langsung kita kasih air, biarkan dulu aduk-aduk sampai nanti daging sapinya itu pucat. Di sini juga kita akan bumbuin sekalian ya, ada gula jawa, garam. Kalau misalnya Fluffy mau pakai kaldu sapi ya boleh, kalau misalnya Fluffy mau pakai micin ya boleh. Kemudian kita aduk-aduk lagi, pokoknya biarkan nanti dagingnya sampai berubah warna, baru nanti kita akan masukkan air. Kemudian begitu airnya masuk, ini masakkan pakai api besar dulu, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau misalnya sudah mendidih, baru kita akan kecilkan apinya, kita akan masak sampai nanti daging sapinya itu empuk. Nah, karena tadi kan ngirisnya tipis-tipis, jadi cepat empuk. Sengaja ini sapi lokal Fluffy. Kalau kita masaknya pakai api kecil terus ditutup, nanti sebentar banget empuk. Seperti ini Fluffy, ini sudah mateng, aromanya wangi banget. Kalau misalnya Fluffy nanti mau langsung maem, boleh langsung digoreng kayak gini. Nah, untuk gorengnya itu nggak usah lama-lama Fluffy, dan juga harus agak hati-hati karena ini daging kan rasanya rodok manis, jadi gorengnya itu apinya jangan besar-besar karena nanti cepat gosong. Nah, kayak gini Fluffy, ini sudah cukup kita goreng. Sekarang mau kita angkat, kemudian kita sisihkan dan kita akan goreng lagi sisanya sampai nanti habis. Kalau misalnya Fluffy nanti nggak mau goreng sekaligus, misalnya untuk lauk besok ataupun lusa, lalu bisa masukkan ke dalam lemari es. Begitu misalnya mau masak, keluarkan dulu dari kulkas sebentar, setelah itu goreng dan siap disajikan. Nah, hari ini aku mau maemnya pakai nasi dan juga ada sambal hijau. Waktu itu aku udah pernah bikin resep sambal hijaunya yang enak banget, nanti aku sertakan di deskripsi box. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep serundeng daging sapi. Waktu itu Fluffy Kasih juga udah pernah bikin resep serundeng, cuman versi yang lebih simple dan juga daging sama ampasa itu digoreng, jadi nggak susah banget. Nah, hari ini kita mau bikin versi yang digongsong, jadi begitu dagingnya diungkep nanti kita digongsong lagi sampai nanti warnanya kecoklatan dan mateng. Pertama-tama di sini kita akan siapkan daging sapi, kemudian ini aku potong tipis-tipis supaya nanti lebih cepat empuk ya. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya, ada pala, kemudian merica, kemudian ada jahe, kemudian ada kemiri, bawang, brambang, dan juga ketumbar. Kasih sedikit air ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Ini memang sengaja minyaknya yang banyak. Kemudian kalau sudah panas, masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Ini wajannya agak beda Fluffy, jadi kalau bikin serundeng model kayak gini nggak bisa pakai wajan yang seperti Fluffy Kasih suka masak. Nah, ini kalau sudah wangi, tambahkan lagi laos, daun salam, dan juga serai. Aduk-aduk lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget atau wangi banget. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin dagingnya. Nah, kalau dagingnya sudah masuk, kita aduk-aduk lagi dan kita akan masak dagingnya dulu dengan bumbunya sampai nanti warnanya menjadi pucat ya.
Nah, kurang lebihnya kayak gini Flavis. Ini sudah berubah warna pucat. Kemudian sekarang kita akan tambahkan lagi ada gula Jawa, kemudian garam, penyedap rasa. Penyedap rasanya boleh pakai kaldu sapi ataupun kalau mau tambahkan micin juga boleh. Sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kemudian sekarang kita akan tambahkan lagi kelapa yang sudah diparut. Sari kelapanya jangan yang terlalu tua ya, nanti jadinya nggak manis lagi. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi air. Nah, sekarang apinya kita besarin. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih, apinya kecilin. Jadi kita ungkep daging dan kelapanya sampai nanti dagingnya empuk. Kemudian kalau misalnya ini sudah asap kayak gini nih, ini apinya kita kecilin, kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti bener-bener asat dan warnanya nanti akan berubah warna kecoklatan gitu Flavis. Tapi Flavis kalau misalnya Flavis mau bikin sundeng model kayak gini, ini harus bener-bener sabar banget. Jadi nggak boleh ditinggal, jadi harus bener-bener diaduk dari yang warnanya tadi putih kelapanya sampai nanti warnanya kecoklatan kayak gini. Nah, ini sudah mateng, rasanya enak banget, gurih banget. Nah, kalau misalnya serundeng model kayak gini Flavis, ini bisa awet berhari-hari tanpa masuk kulkas. Nah, sekarang kita akan sajikan di meja makan. Kalau misalnya nanti Flavis mau maem, tinggal ambil aja. Jadi nggak perlu nunggu orang hajatan kalau mau maem serundeng model kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan daging sapi. Ini resepnya simple banget. Jadi kalau aku ngomong tuh cuma cemplang-cemplung sereng mateng, tapi rasanya enak, empuk, dan bikinnya juga cepet banget. Pertama-tama kita siapkan dulu daging sapi yang masih segar. Kemudian ini akan kita potong tipis-tipis supaya nanti lebih cepat empuk pada saat kita masak ya. Dan juga Flavis, kalau untuk masakan tipe yang kayak gini, ini dagingnya nggak boleh dalam keadaan basah. Jadi misalnya habis Flavis cuci, setelah itu nanti ditiriskan terus dilap pakai tisu dapur supaya dagingnya kering. Nanti kalau misalnya basah terus dimasak, jadinya malah alot karena kita masaknya tuh dalam waktu yang sebentar banget. Kemudian di sini kita akan marinasi dengan gula pasir, kemudian tambahkan garam, kemudian di sini aku pakai saus teriyaki. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan kecap manis dan juga sedikit tepung maizena. Kemudian kita aduk rata dan kita akan marinasi minimal 15 menit supaya nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Sambil menunggu dimarinasi, di sini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan cabai hijau besar. Kalau misalnya Flavis nggak punya cabai hijau besar, ya boleh pakai paprika. Cuman di tempatnya Flavikasi di Kebumen, nyari paprika sak pasar kok ya nggak ada. Ya wis, akhirnya aku pakai cabai hijau besar, nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita potong besar-besar aja ya. Nah, ini supaya nanti dimasaknya lebih cantik. Ini kan masih nempel, kita lepasin ya. Kemudian setelah ini kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada merica, bawang putih, kemiri, dan juga ada jahe. Ini kita haluskan. Tapi bisa menghaluskan pakai ulekan ataupun pakai blender, nggak masalah. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan langsung siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu daging yang sudah tadi kita marinasi minimal 15 menit ya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan nanti sampai berubah warna dan kira-kira sudah matang, baru kita akan angkat. Kurang lebihnya hasil akhir gorengannya kayak gini Flavis. Ini sudah mateng, ini kita angkat, ini kita sisihkan. Nah, ini rasa dagingnya aja ini sudah enak banget Flavis, apalagi nanti kita akan tambahkan dengan bumbu dan bahan-bahan lainnya. Kalau sudah disisihkan, ini minyaknya nggak usah dibuang. Ini minyaknya akan kita pakai untuk gongsong bawang putih dan juga teman-temannya tadi yang sudah tadi kita haluskan ya. Ini kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya harum banget. Setelah ini baru kita akan cemplungin lagi daging yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kalau misalnya dagingnya sudah masuk, di sini kita tambahkan lagi margarin ya supaya nanti rasanya lebih gurih.
kemudian kecap manis, kemudian kasih sedikit garam. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Ini aromanya udah bener-bener wangi banget. Kalau kira-kira semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, di sini kita akan cemplungin tadi bahan-bahan lainnya ya. Ada bawang bombay dan juga ada cabenya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, kalau misalnya bawang bombay dan cabenya sudah masuk, udah masaknya nggak usah lama-lama, Fluffy. Aduk-aduk sebentar supaya nanti setelah kita sajikan di piring warnanya masih cantik banget kayak gini. Ini rasanya enak banget, aromanya juga harum banget. Yang pasti daging sapinya juga empuk banget. Senajan masaknya tuh cuman cemplang-cemplung sreng, tapi dagingnya bener-bener empuk, bukan cuma empuk tapi juga lembut banget dan rasanya juga enak banget. Ini cocok kita untuk sarapan, untuk makan siang, untuk makan malam, pisan rasanya enak banget. Yang penting nasinya masih anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep daging sapi goreng cabe hijau. Wis, rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan daging sapi yang masih segar. Aku pakai yang jenis khas dalam. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Nah, untuk motong-motongnya aku rodok tipis melebar ya. Kalau misalnya Fluffies mau dipotong-potong seperti kayak rendang, itu juga boleh banget. Kemudian setelah dipotong-potong ini akan kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada brambang, bawang, kemudian ada kunir, ketumbar. Kemudian di sini kita tambahkan lagi air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Setelah halus, di sini kita akan siapkan wajan, beri minyak, kemudian kita akan gongsong bumbunya. Biarkan nanti sampai harum. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bumbu lainnya, ada salam, kemudian ada serai, ada laos. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti benar-benar aromanya wangi banget. Setelah aromanya wangi, di sini kita akan cemplungin dagingnya. Kemudian setelah daging masuk, di sini kita akan aduk-aduk nih, jangan dikasih air langsung ya. Jadi kita akan aduk dulu dengan bumbunya sampai nanti warnanya berubah pucat. Jadi biar benar-benar dia agak kegongseng gitu dengan bumbunya. Kalau misalnya warnanya sudah kayak gini, baru kita akan tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, sedikit kecap manis dan juga tambahkan air. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, di sini pertama-tama apinya besarin dulu Fluffy. Setelah apinya besar, terus mendidih. Setelah mendidih, kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak sampai nanti dagingnya benar-benar empuk banget. Nah, biasanya karena ini pakainya daging khas dalam itu nggak terlalu lama. Nah, kira-kira kalau hasilnya sudah asat kayak gini dan dagingnya sudah empuk, ini kita akan dinginkan. Kemudian kalau misalnya sudah dingin, ini nanti kita akan goreng ya, tapi kita akan siapkan dulu untuk sambal hijaunya. Di sini kita siapkan ada cabai hijau besar. Kemudian ini akan kita giling ya pakai chopper. Kalau misalnya nanti Fluffies mau rasanya yang bener-bener pedes banget, Fluffies bisa tambahkan cabai rawit hijau sesuai dengan seleranya Fluffies di rumah. Kebetulan hari ini aku pakainya cabai yang besar supaya nanti satu keluarga tuh bisa maem. Dari aku, ibuku sampai anakku tuh mau maem. Jadi nanti rasanya nggak terlalu pedes. Kemudian tambahkan lagi bawang, brambang, dan kita akan giling lagi. Kemudian kalau misalnya sudah selesai kita giling, ini akan kita angkat, kita sisihkan, dan kita akan siapkan wajan untuk menggoreng dagingnya terlebih dahulu. Minyaknya kalau bisa yang agak banyak. Kemudian kalau sudah panas, kita akan cemplungin dagingnya. Nah, untuk menggorengnya ini penting Fluffies, karena ini kan dagingnya sudah mateng dan rasanya itu udah enak banget. Dan ini rodok manis, jadi nanti gorengnya jangan ditinggal. Jadi cuman kayak sreng ke minyak panas, habis itu aduk-aduk terus angkat. Kemudian setelah ini kita akan goreng lagi sisanya. Kita gorengnya juga sama seperti tadi di awal, cuma sreng kayak minyak panas. Kemudian kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini, tandanya sudah mateng dan sudah enak banget. Sebenarnya udah mateng sih, cuman biar nanti warnanya agak kecoklatan dan aromanya makin wangi banget. Nah, sekarang ini minyaknya jangan dibuang. Ini akan kita pakai untuk menumis cabai yang sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya harum banget.
Dan masaknya itu aku nggak terlalu lama banget Fluffy, supaya nanti tetap menjaga si cabenya tetap hijau pada saat disajikan. Nah di sini aku tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Nah untuk gulanya, kalau misalnya Fluffy mau pakai gula, pakainya gula putih ya, supaya nanti warna cabenya masih tetap hijau. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin dagingnya, kemudian kita aduk-aduk rata. Kalau dagingnya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, sebentar aja. Ini tuh dagingnya aja di maam tuh udah enak banget Fluffy, apalagi kita tambahin pakai sambal hijaunya. Jadi bener-bener rasanya wis jan enak tenan. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini kita akan pakai nasi yang masih anget banget. Kalau ada daun singkong rebus ataupun rebusan-rebusan yang lain tuh juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan daging sapi. Rasanya enak banget. Bikinnya pakai bumbu seadanya aja. Terus juga nanti empuk banget. Pertama-tama siapkan daging sapi, kemudian kita potong-potong. Di sini aku pakainya yang khas dalam ya, biar nanti lebih cepat empuk. Dan kalau misalnya Fluffy mau bikin masakan yang seperti ini, daging sapinya nggak boleh basah ya. Jadi kalau misalnya Fluffy habis cuci, tiriskan, kemudian dilap pakai tisu dapur supaya nanti kering. Kalau misalnya nanti Fluffy masaknya dalam keadaan basah, nanti jadinya alot karena kita masaknya cuman cemplang-cemplung sreng mateng. Kemudian setelah ini, kalau misalnya sudah dipotong-potong, kita akan marinasi dengan bumbu. Di sini bumbunya kita siapkan ada merica, kemudian ada bawang putih, kemiri, kemudian setelah ini kita akan haluskan. Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan pakai untuk marinasi dagingnya. Ini sudah halus, sekarang kita pakai untuk marinasi. Tambahkan lagi kecap manis, kemudian garam, dan juga ada gula pasir. Kita aduk-aduk. Nah ini kurang lebih untuk marinasinya minimal 15 menit ya. Kemudian sambil nunggu dimarinasi, kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita nggak pakai yang ribet-ribet. Ini bener-bener cuman ada di warung juga ada bumbu-bumbunya. Kita pakai berambang. Ini berambangnya kita potongnya rada kasar aja. Kemudian selain ada berambang, di sini juga kita akan siapkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga kita potong kasar aja. Selain ada bawang dan juga berambangnya, di sini aku maunya pedes ya, jadi aku mau tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Fluffy nggak mau pedes, Fluffy bisa tambahkan cabai merah yang besar. Kalau benar-benar nggak mau pedes juga bisa dibuang bijinya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi tomat supaya nanti bukan cuman gurih tapi juga ada rasa seger-segernya gimana gitu. Dan untuk tomatnya ini bagian ujungnya kita buang, kemudian ini akan potong-potong kotak-kotak. Fluffy juga bisa potong serong juga nggak apa-apa. Saya Fluffy aja di rumah. Kemudian setelah ini kalau sudah selesai dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian kita langsung aja memasaknya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan wajan, beri minyak, dan kita akan goreng terlebih dahulu daging yang sudah tadi kita marinasi. Nah di sini Fluffy dagingnya aja ini yang sudah dimarinasi terus kita goreng kayak gini, ini rasanya tuh udah enak banget. Apalagi nanti kita akan masak dengan bumbu-bumbu tadi. Ini kita tambahkan lagi kecap manis, kemudian di sini tambahkan lagi gula pasir, mau tambahkan kaldu sapi juga boleh ataupun pakai micin juga boleh, kaldu jamur juga boleh. Kemudian setelah ini kita akan masak sampai nanti kuahnya rodo asat. Baru kemudian kita akan cemplungin bawang dan juga berambang dan juga cabenya. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita cemplungin tomatnya. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau tomatnya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi ya, cuman aduk-aduk sebentar, kemudian kita angkat. Ini rasanya enak banget, aromanya wangi banget, dan juga dagingnya empuk banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita maemnya pakai nasi anget. Rasanya kalau mau tambahkan tempe goreng sreng atau tahu goreng sreng itu juga tambah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari kambing. Ini nanti kita bikin kambing kecap aja ya. Bikinnya simple, jadi cocok banget untuk Flavis yang pengen banget maam kambing. Apalagi sebentar lagi kan lebaran haji, itu biasanya banyak banget daging kambing ya. Ini nanti kita akan pakai bumbu yang simple, cara masaknya juga simple, jadi nggak perlu waktu lama dan nggak perlu bumbu yang banyak banget. Pertama-tama kita siapkan daging kambing yang masih segar, kemudian ini kita potong-potong kecil-kecil aja supaya nanti lebih cepat empuk ya. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita pakai yang simple-simple. Pertama-tama di sini kita akan siapkan bawang putih. Kemudian bawang putihnya ini cukup kita iris tipis-tipis aja ya. Selain ada bawang putih, di sini juga aku mau tambahkan brambang atau bawang merah. Kalau misalnya Flavis nggak punya bawang merah kayak gini, Flavis bisa juga pakai bawang merah yang gede itu ya, kalau bisa aku bilang tuh onion. Itu juga rasanya akan enak banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan laos ini supaya nanti aromanya makin harum lagi. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Aku pakai jahe ini supaya nanti ngurangin bau amisnya. Kemudian ini kita iris tipis-tipis juga. Setelah ini tambahkan lagi cabai hijau yang besar. Kalau misalnya Flavis mau jauh lebih pedas lagi, boleh ditambahkan cabai rawit hijau sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ya. Tambahkan lagi daun salam biar nanti aromanya makin harum lagi. Pertama-tama kita akan gongsong terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya sampai harum. Lalu masukkan ada laos, jahe, dan juga daun salam. Kita akan gongsong lagi sampai aromanya benar-benar harum banget. Kemudian di sini langsung aja kita cemplungin daging kambingnya. Ini tadi sudah dicuci bersih ya dagingnya. Kemudian kita aduk-aduk. Nanti biarkan sampai warna dagingnya itu jadi pucat. Jadi jangan dagingnya basah-basah jadi dicemplungin air ya. Tunggu dulu sebentar, tunggu beberapa saat. Ini masaknya kita pakai api besar, kemudian tambahkan lagi gula, kemudian kecap manis. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada garam secukupnya. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa juga boleh. Kemudian ini akan kita aduk rata. Kalau misalnya nanti sudah tercampur rata dengan bumbu dan warnanya juga sudah mulai cantik kayak gini, kemudian kita langsung tambahkan air. Nah, kalau airnya sudah masuk, di sini kita masaknya pakai api besar. Kalau misalnya sudah mendidih, kita akan kecilkan, biarkan nanti bumbunya itu benar-benar ngeresep banget ke dalam dagingnya sampai nanti kuahnya itu asat dan rodok nyemek kayak gini. Jangan terlalu asat banget ya, jadi masih ada sedikit kuahnya kayak gini. Kemudian di sini kita akan cemplungin cabai hijau dan aku tambahkan lagi tomat biar nanti rasanya lebih seger. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, kalau tomat dan cabainya sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi biar nanti pada saat kita maem warnanya masih cantik banget dan juga tomatnya masih krius-krius kayak gini. Sekarang nggak usah lama-lama lagi ya, kita akan sajikan di meja makan. Ini akan kita maem pakai nasi yang masih anget. Terus kalau ada tempe goreng sreng, weh, jangan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin rendang yang enak banget. Ini rendangnya wong Kebumen. Rasanya enak banget, rasanya gurih, buket, terus ada rasa manis-manisnya gimana gitu. Ini aku siapkan daging sapi. Aku pakai yang khas luar ya. Jadi kalau masak rendang karena dimasak dengan waktu yang sangat lama, jadi aku pakai yang khas luar supaya tidak cepat hancur. Nah, ini dagingnya mau aku potong tipis-tipis aja Flavis supaya nggak terlalu lama nanti masaknya. Kalau sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya ya. Nah, ini bumbunya rada pepak banget Flavis. Jadi nanti aku bagi menjadi 3 bagian. Ini bagian pertama aku pakai bumbu basah. Ini nanti resep selengkapnya Flavis bisa cek aja langsung di deskripsi box. Ini kita haluskan. Boleh pakai air, boleh pakai minyak untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, ini akan kita sisihkan. Nah, ini bumbu yang kedua, kita sebut bumbu kering. Nah, di sini juga udah pepek banget Flavis. Ada ketumbar, ada jinten, ada kapulaga, ada merica, ada cabai Jawa, ada kembang PK, ada kayu manis. Nah, semua bahan ini akan kita haluskan. Ini aku pakai ulekan aja. Flavis bisa pakai blender itu juga boleh. Kemudian ini akan kita tumis
bumbu halusnya terlebih dahulu. Kita akan tumis sampai nanti harum ya. Kemudian kita baru masukkan bumbu yang kedua, atau yang kita sebut bumbu keringnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi sampai benar-benar mateng. Baru kita akan masukkan bumbu yang ketiga. Ini aku sebutnya bumbu aromatik ya. Ini ada laos, serai, jahe, daun kunir, daun salam. Kemudian ini akan kita tumis lagi sampai benar-benar harum banget. Jadi kenapa ini bumbu aromatiknya masuknya belakangan? Jadi biar bumbu halus dan bumbu keringnya itu benar-benar matang banget. Jadi biar nanti nggak ada yang nyelip-nyelip ke daunnya, terus nanti masih belum mateng gitu. Nah kemudian kalau bumbunya sudah matang, kita masukkan dagingnya. Setelah daging masuk, ini nggak boleh langsung disiram dengan santan ya. Jadi kita akan aduk-aduk dulu sampai nanti dagingnya berubah warna flavis kayak gini. Baru kita akan masukkan santan encernya terlebih dahulu. Jadi nanti santan kentalnya belakangan. Kita pakai santan encer ini benar-benar santannya kalau mau enak banget flavis meres dari kelapa sendiri ya. Jadi itu bikin gurih dan ada manisnya gitu. Nah ini akan kita masak sampai nanti setengah asat seperti ini. Baru kita akan masukkan santan kentalnya. Kalau santan kentalnya sudah masuk, kita aduk-aduk sebentar. Kita tambahkan lagi ada gula jawa, kemudian ada kalau mau pakai penyedap rasa kaldu sapi boleh, pakai micin boleh, atau pakai kaldu jamur juga boleh. Kemudian tambahkan garam. Nambahin garamnya nggak usah langsung banyak Flavis, sedikit aja, nanti belakangan aja kalau misalnya sudah mau matang. Kalau kurang asin boleh tambahkan lagi. Ini kan kita masak pelan-pelan, jadi benar-benar masaknya itu pelan-pelan banget. Nah untuk terakhir kali di sini kita akan tambahkan lagi ini kelapa sangrai. Ini nanti bikin aromanya jadi harum banget. Nah, ini kita akan aduk-aduk lagi biar nanti sampai rodo asat. Nah ini total masak daging rendang ini kurang lebih 3 jam Flavis. Jadi benar-benar apinya tuh kecil, pelan-pelan sambil diaduk. Jadi memang kalau masak rendang itu nggak boleh gerusa-gerusu. Jadi memang harus benar-benar pelan-pelan banget, apinya kecil supaya bumbunya meresep banget ke dalam dagingnya dan dagingnya empuk banget. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya. Ini rasanya juga enak banget. Rasanya itu gurih, buket, rodok manis, enak banget ya pokoknya. Ini enak banget kita makan pakai nasi anget ataupun ini sebentar lagi mau lebaran, cocok banget untuk sajian lebaran. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep balado daging sapi. Ini rasanya enak banget. Hari ini Flavikasi mau bikin versi yang sedikit pedas dan rodok manis, tapi nanti Flavis juga bisa bikin yang versi pedas banget terus gurih asin, itu juga bisa banget. Nah ini daging sapinya, cari daging sapi yang kualitas bagus ya, supaya nanti dagingnya lebih cepat empuk. Dan yang pasti Flavis carinya yang masih seger supaya nanti rasanya lebih enak. Nah ini daging sapinya akan kita potong tipis-tipis bagi Flavis. Kalau misalnya mau lebih cepat empuk, motongnya itu ngikutin Flavikasi kayak gini ya. Jadi dia ngelawan serat, nggak ngikutin serat. Jadi nanti pada saat di maem rasanya empuk gitu. Kemudian setelah dipotong-potong kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada bawang merah, kunir, bawang putih, kemiri, dan juga ada ketumbar. Kemudian beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Setelah halus, di sini kita masukkan dagingnya ke dalam wajan, masukkan bumbu halus, kemudian tambahkan lagi daun jeruk, daun salam, dan juga air. Nah, di sini kita tambahkan lagi gula jawa, gula pasir juga boleh, kemudian garam, penyedap rasa. Kemudian setelah ini kita akan masak sampai nanti dagingnya itu benar-benar empuk banget. Kalau misalnya Flavis mau lebih cepat juga bisa pakai presto, tapi aku lebih suka masaknya itu pakai api kecil terus masaknya lama. Rasanya lebih enak aja gitu. Kemudian ini kita kecilkan apinya dan kita akan masak sampai benar-benar empuk dan asat seperti ini. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, biarkan dingin. Nanti kita akan goreng sambil menunggu dingin. Di sini kita akan siapkan untuk bumbu baladonya. Nah untuk bumbu baladonya di sini simpel banget Flavis. Kita hanya pakai bawang putih, bawang merah, dan juga cabai merah besar. Bagi Flavis yang pengen rasanya pedes banget, itu tinggal tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian ini akan kita rebus sampai nanti mateng. Setelah mateng ini akan kita angkat, kemudian kita sisihkan dan kita akan haluskan. Nah di sini Flavikasi menghaluskannya itu nggak pakai blender, nggak pakai chopper, tapi pakai ulekan. Nah hari ini aku maunya tekstur sambal baladonya
dia rodok kasar, jadi nggak halus banget. Nanti rasanya lebih cantik dan beda aja gitu. Nah, kira-kira kayak gini aja Flavis. Tekstur sambalnya ini masih kasar dan tampilannya juga cantik banget. Setelah ini kita siapkan wajan, beri minyak. Kemudian kita akan goreng daging sapi yang sudah kita ungkep dan sudah dingin. Nah, gorengnya itu nggak usah lama-lama karena ini kan kalau aku kan rasanya rodok manis, jadi cepet banget gosong ya, jadi sebentar aja masaknya. Jangan lupa diwolak-wali. Nah, nanti kalau misalnya kira-kira warnanya sudah coklatan seperti ini tandanya sudah mateng dan kita siap angkat. Beda kalau misalnya nanti Flavis maunya yang rasa dagingnya lebih ke gurih asin, itu pada saat ngungkepnya gula jawanya atau gula pasirnya dikurangin. Nah, ini sudah mateng, sekarang kita angkat, kita sisihkan. Ini minyaknya biarin aja, kita akan pakai untuk gongsong bumbu baladonya. Nah, ini memang sengaja ya, kalau masakan jenis ini memang perlu minyak yang agak banyak supaya lebih gurih dan juga lebih tahan lama. Ini walaupun nggak dimasukin kulkas 2 hari juga nggak bakalan basi, apalagi masuk kulkas nanti bisa awet banget. Misalnya Flavis mau 1 minggu atau 2 minggu, tinggal masukin kulkas aja, nanti kalau mam tinggal ngangetin. Ini jangan lupa masukin gula, garam, penyedap rasa, kemudian kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti aromanya bener-bener harum banget. Baru kita akan cemplungin daging yang sudah tadi kita goreng. Nah, kalau dagingnya udah masuk, kita kecilkan apinya ya, jadi bumbunya ngeresep ke dalam dagingnya. Ini rasanya enak banget karena dagingnya udah gurih, terus kita tambahin aduk pakai sambal juga, sambalnya udah gurih banget. Wis jan enak banget pokoknya. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini langsung kita sajikan di meja makan. Ini rasanya enak banget, gurih banget. Kita tinggal ngambil nasi anget yang banyak, wis jan. Kita tinggal tambahin sayur asem atau sayur sup atau sayur bening, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan rica-rica daging sapi. Sajane Flavis tadi tuh aku tuh pengen bikin resep masakan rawon, cuman tadi keluaknya tuh ketinggalan di pasar. Jadi begitu sampai rumah tengok-tengok loh kok nggak ada keluaknya. Ya wis, masak apa ya? Terus aku memutuskan untuk bikin daging rica-rica. Ini aku siapkan dagingnya sebanyak setengah kilogram ya. Kemudian pertama-tama dagingnya akan kita rebus terlebih dahulu. Ini aku pakai dagingnya jenis daging khas dalam. Flavis bisa pakai daging sengkel ataupun pakai tetelan ya, sesuai dengan seleranya Flavis aja. Cuma nanti pada saat perebusan pastinya akan lebih lama dibandingkan daging khas dalam. Nah, ini pada saat ngerebus Flavis kan suka ada kayak busa-busanya gitu kan. Nah, ini akan kita buang aja supaya nanti nggak amis. Kemudian ini kita akan rebus sampai nanti mateng. Sambil kita rebus, kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita udah siapkan ada cabai merah keriting, boleh tambahkan cabai rawit kalau mau lebih pedas lagi ya. Kemudian di sini kita akan pakai bawang merah. Kemudian di sini kita akan pakai bawang putih. Di sini ada kunir. Kemudian kita akan pakai jahe dan juga ada kemiri. Ini kita tambahkan lagi ada merica dan juga ketumbar. Kemudian ini akan kita haluskan. Aku haluskannya menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ataupun chopper juga nggak apa-apa. Nah, ini biar kita nanti gampang untuk menghaluskannya, cabenya akan kita potek-potek terlebih dahulu ya. Dan juga jangan lupa beri sedikit air ataupun minyak juga boleh supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, setelah bumbunya halus, kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan dan juga minyak untuk menumis. Di sini aku menggunakan minyak goreng untuk menumis. Aku pakai minyak goreng spesial dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget, cocok banget untuk Flavis yang pengen hemat minyak karena ini 6 kali penggorengan masih tetap jernih. Nanti kalau misalnya Flavis mau beli, jangan lupa pakai kode voucher dari Flavikasi ya. Linknya aku taruh di deskripsi box. Kemudian ini kalau misalnya minyaknya sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita beri bumbu aromatik lainnya. Di sini ada jahe, ada serai, kemudian ada daun jeruk dan juga daun salam. Kemudian kita akan tumis-tumis lagi
sampai nanti aromanya harum dan warna dari bumbunya juga sudah mulai cantik dan teksturnya juga sudah mulai kering seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini bumbunya udah mateng, sekarang kita akan tengok dagingnya ya. Ini dagingnya sudah tadi aku rebus, ini kurang lebih 30 menit, udah empuk banget. Nah, sekarang kita akan langsung cemplungin ke bumbu yang sudah tadi kita tumis. Nah, ini sak kuah-kuahnya kita akan masukkan. Nah, karena tadi dagingnya udah empuk, berarti nanti masaknya nggak usah terlalu lama-lama banget, Flavis. Nah, di sini kan kita tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita akan pakai garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, kemudian gula Jawa juga boleh diganti gula pasir, atau bagi Flavis yang nggak suka gula sama sekali boleh di skip gulanya. Nah, ini kan kita masak sampai nanti kuahnya agak asat seperti ini. Ini udah mateng, rasanya udah enak banget. Untuk terakhir kalinya kita tambahkan lagi daun kemangi ya, supaya lebih sedap banget. Rasanya dicari satu nggak lengkap kalau nggak ada kemanginya. Kalau kemangi udah masuk, kita tinggal aduk-aduk wala-wali sebentar biar nanti kemanginya juga pada saat penyajian masih cantik. Ini sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Wah, ini tinggal ngambil nasi anget yang banyak. Kalau mau lebih enak lagi, maknya pakai tumisan kembang pepaya ya. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan daging kambing untuk Flavis di rumah. Ini resepnya simple banget. Ini resep bisa pakai daging kambing, bisa pakai daging sapi, ataupun bagi Flavis yang non muslim juga bisa pakai daging babi. Karena kita hari ini mau bikin rica-rica. Nanti rasanya enak banget dan pedes banget nanti. Ini kita siapkan dagingnya sebanyak 500 gram ya. Kemudian dipotong-potong sesuai selera. Kalau sudah, kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada cabai merah keriting, ada bawang merah, ada bawang putih, dan ada cabai rawit. Cabai rawit itu yang banyak ya, karena kita mau bikin masakan rica-rica. Jadi cabainya harus banyak karena kita maunya bener-bener pedes banget. Kalau sudah, kita akan haluskan. Kalau sudah halus, kita sisihkan. Sekarang kita saatnya untuk memasak. Siapkan wajan dan minyak secukupnya. Di sini aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Nah, selain itu di sini aku memasaknya menggunakan fry pan atau wajan. Ini dari Revan ya. Kalau sudah panas minyaknya, kita masukkan terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai nanti aromanya harum banget. Biar makin harum lagi, kita tambahkan lagi ada serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Kita akan aduk-aduk, kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya berbau harum banget. Baru kita masukkan dagingnya. Nah, sekarang saat yang penting nih Flavis. Jadi begitu kita masukkan dagingnya, jangan langsung kita tambahkan air. Kita akan aduk-aduk dulu sampai nanti dagingnya kaku dan berubah warna menjadi pucat. Nah, cara ini biar nanti nggak terlalu bau kambing banget ya. Baru kita tambahkan lagi gula Jawa, kemudian garam secukupnya, kemudian air. Ini airnya kurang lebih 600 ml. Nah, setelah ini kita akan masak. Pertama-tama kita akan masak pakai api besar. Kemudian kalau sudah mendidih, baru kita akan kecilkan apinya. Kita akan masak sampai nanti dagingnya benar-benar udah empuk banget dan airnya juga sudah mulai susut. Tapi jangan sampai kering ya, karena nanti kita mau teksturnya masih nyemek-nyemek. Nah, kemudian kita tambahkan lagi bahan yang akan membuat aromanya semakin wangi banget, yaitu kemangi. Udah kambingnya aromanya khas banget ya, cabai rawitnya juga khas banget. Kita tambahkan lagi daun kemangi. Wah, ini nanti rasanya akan bener-bener enak banget, sedap banget, dan aromanya itu harum banget. Nah, ini udah mateng, sudah kita siap langsung sajikan di meja makan. Tinggal tambahkan nasi hangat yang banyak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya.
Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan daging untuk Flavis di rumah. Ini resep dagingnya praktis banget, kita nggak perlu masak lama-lama, dan kita juga nggak perlu pakai presto untuk masak dagingnya. Tapi nanti hasilnya empuk banget dan rasanya juga enak banget. Ini tadi udah minta di abang-abang tukang dagingnya dipotong tipis-tipis, tapi menurut aku masih kurang tipis, jadi ini mau aku potong lebih tipis-tipis lagi, dan juga aku potong lebih pendek-pendek lagi supaya nanti dagingnya lebih cepat mateng dan juga lebih cepat empuk. Ini sudah dipotong-potong semua dan sudah dipotong juga lebih tipis. Kita masukkan dulu ke dalam mangkuk dan kita akan marinasi dengan beberapa bumbu. Di sini ada tepung maizena sebanyak 2 sendok teh, kemudian merica 1 sendok teh, kemudian di sini ada saus tiram. Saus tiramnya sebanyak 3 sendok makan ya. Kemudian setelah ini kita akan campur semua bahan. Sambil nyampur kita agak sedikit tekan-tekan ya supaya bumbunya lebih meresap ke dalam dagingnya. Nah, ini akan kita marinasi minimal 30 menit ya. Nanti Flavis nggak usah khawatir kalau dagingnya alot karena kita marinasi dengan tepung maizena. Nanti hasilnya akan empuk banget dan juga lembut banget dagingnya. Nah, kita diamkan dulu. Sementara itu kita siapkan bahan-bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya di sini aku pakai sawi putih. Flavis bisa menggantikannya pakai brokoli, ataupun Flavis bisa pakai buncis, atau Flavis bisa juga pakai asparagus, sesuai dengan seleranya Flavis sayurnya itu mau sayur apa aja. Nah, selain ada sayur, kita akan siapkan bumbunya. Di sini kita pakai cabai merah besar yang sudah dibuang bijinya. Kalau misalnya Flavis mau pedas, bijinya nggak usah dibuang dan boleh ditambahkan cabai rawit. Kalau sudah potong-potong, kita masukkan dulu dalam wadah. Kita siapkan bawang merah. Kemudian kalau misalnya Flavis nggak ada bawang merah, Flavis juga bisa pakai bawang bombay ataupun pakai bawang merah besar tuh yang namanya onion, itu juga boleh banget. Kemudian kita tambahkan lagi bawang putih. Nah, bawang putihnya juga kita akan potong-potong. Hari ini menunya walaupun masakan daging tapi resepnya praktis banget dan gampang banget. Kalau bumbunya sudah siap, kita langsung aja memasak ya. Siapkan wajan dan minyak goreng secukupnya. Di sini akan menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget, bahkan bisa sampai 6 kali penggorengan juga masih jernih banget. Kalau sudah panas, masukkan dagingnya. Kita akan goreng terlebih dahulu daging yang sudah kita marinasi ya. Untuk memasaknya di sini aku menggunakan wajan atau wok pan-nya ini dari Revan, dan spatulanya aku pakai spatula silikon dari Vera. Nanti kalau misalnya Flavis mau kembaran sama aku, nanti tokonya aku taruh di deskripsi box ya, link tokonya maksudnya. Nanti Flavis tinggal klik aja. Nah, kita akan goreng dagingnya sampai nanti mateng. Nah, kira-kira seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Kemudian kita angkat, kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini minyak bekas goreng dagingnya kita nggak pakai lagi ya, kita buang. Kita akan pakai sedikit minyak yang baru, ataupun Flavis bisa pakai butter atau mentega. Kemudian setelah ini kita akan tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya. Kalau sudah harum, masukkan cabenya. Wah, ini kalau ada yang suka pedas boleh tambahkan cabai rawit ya. Kita akan tumis sampai nanti cabai, bawang dan brambangnya sampai harum. Baru masukkan kembali daging yang sudah tadi kita goreng. Tambahkan lagi saus tiram sebanyak 1 sendok makan, gula pasir 1 sendok makan, kecap asin 1 sendok makan, dan garam secukupnya, tidak perlu secukupnya. Merica bubuk sebanyak 1/2 sendok teh. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata ya. Baru nanti setelah ini kita akan tambahkan air. Nah, ini airnya bisa banyak-banyak, cukup 100 sampai 150 ml aja. Kita akan aduk-aduk lagi, biarkan airnya mendidih. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan sawinya atau sayurannya.
Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Nah, kalau misalnya sayurnya itu aku lebih suka nggak sampai terlalu matang banget, jadi nanti ketika dimakan tuh masih ada crispy fluffy. Nah, kalau misalnya kira-kira sudah hampir mateng, masukkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air supaya nanti kuahnya itu jadi lebih kental gitu fluffy. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja udah cukup. Nah, ini sayurnya dan dagingnya juga sudah mateng, tapi sayur aku nggak mau yang terlalu lembek banget, begini aja udah cukup. Ini wanginya udah harum banget. Kita siapkan di meja makan, kita tinggal ambil nasi putih yang banyak. Wah, ini enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bistik daging sapi. Jadi resep ini aku dapetin dari ibunya Flavikasi. Beberapa hari lalu ibunya Flavikasi bikin, dan ternyata rasanya enak banget Flavis. Makanya aku juga mau bikin untuk Flavis di rumah. Ini resep bisa untuk kita pakai lauk sehari-hari ataupun hidangan saat lebaran nanti. Ini kita siapkan daging sapi. Ini kalau misalnya daging sapinya ada yang bagian putih-putih, kalau kita sebut itu silver skin ya, itu nanti harus kita buang supaya nanti nggak alot. Kemudian ini akan kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong tipis-tipis, kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan langsung siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya kita pakai yang simpel-simpel aja. Sebenarnya ini tuh mirip semur sebenarnya, cuman nanti ada perbedaan, kita pakai santan. Nah, ini untuk resep-resep bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, merica, pala, dan juga ada kemiri. Jadi sedikit air ya, ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita akan siapkan wajan, kita beri minyak sedikit. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Di sini kita tambahkan lagi daun salam supaya nanti aromanya jauh lebih harum lagi. Kita gongsong lagi sampai nanti benar-benar mateng dan juga aromanya harum banget. Nah, kira-kira teksturnya kayak gini Flavis. Kemudian sekarang kita akan langsung cemplungin daging sapinya. Flavis juga bisa menambahkan kentang kalau mau ya, tapi kentangnya di bagian akhir aja. Nah, ini dagingnya akan kita aduk-aduk sampai nanti warnanya berubah. Setelah ini tambahkan lagi gula jawa, kemudian di sini pakai kecap manis. Tambahkan lagi garam, kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh. Mau pakai kaldu sapi, kaldu ayam, micin, itu juga boleh banget. Kaldu jamur juga boleh banget. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, dan kita akan tambahkan lagi air. Nah, ini trik merebusnya aku selalu pakai api yang kecil Flavis. Jadi nanti biar benar-benar bumbunya ngeresep dan juga dagingnya empuk banget. Kalau misalnya Flavis mau pakai presto juga boleh banget. Jadi saat seperti ini masukkan ke dalam presto, kemudian rebus kurang lebih 10-20 menit. Kalau misalnya sudah empuk dan airnya udah susut kayak gini, kemudian kita akan masukkan santan. Ini bedanya sama semur sebenarnya ya. Kalau bistik itu kita kasih santan, kalau semur nggak kita kasih santan. Terus kalau misalnya bistik juga nanti masaknya itu lebih asat lagi dibandingkan semur. Nah, ini hasilnya seperti ini Flavis. Ini Flavis bisa tambahkan kentang goreng, cemplungin di sini, atau kalau enggak juga nggak apa-apa, seperti ini aja. Ini udah mateng, ini aromanya harum banget. Rasanya juga enak banget dan dagingnya juga empuk banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini akan kita maem dengan nasi anget. Kalau aku sih lebih suka maem ini tuh pakai rebus-rebusan, misalnya bayam direbus atau buncis direbus, jagung direbus, itu enak banget rasanya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.